Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tools video editor buatan Microsoft, Clipcam. Kenapa tidak menggunakan CapCut atau Filmora dan tools video editor lainnya? Karena setelah saya coba beberapa kali untuk mengedit sebuah video dan membuat videonya, tools ini sangat powerful teman-teman ya, sangat bagus di dalam penggunaan baik dari user interface-nya maupun cara kerja dari tools ini sudah sangat-sangat bagus menurut saya gitu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke breakdown video-video animasi lainnya, saya akan menjelaskan dulu fungsi-fungsi serta fitur dan keunggulan dari tools Clipcam Microsoft ini. Teman-teman bisa menggunakan tools ini hanya bermodalkan akun Microsoft aja. Jika belum membuat, silahkan dibuat dulu teman-teman ya, agar bisa menggunakan tools video editor Clipcam Microsoft ini. Tools video editor ini ada dua versi, yaitu versi webnya yang bisa kita akses secara online tanpa harus diinstal, dan yang saya gunakan ini adalah versi install di Windows, support untuk Windows 10 ke atas teman-teman ya. Sangat mudah kita install toolsnya. Untuk menggunakannya kita juga harus login menggunakan akun Microsoft kita teman-teman. Oke, jadi seperti ini user interface-nya atau antarmukanya. Di bagian atas ada dua fitur utama, shortcut untuk membuat video baru dan membuat video dengan bantuan AI gitu teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada juga banyak toolsnya di bagian ini, yaitu bisa merekam layar laptop kita, bisa merekam diri kita sendiri melalui webcam, bisa mengedit langsung hasil yang kita rekam. Kemudian di bagian ini juga ada fitur text to suara. Kita bisa membuat suara melalui teks yang kita input menggunakan 80 karakter suara yang sudah ada di dalam tools Clipcam ini teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa melihat banyak template yang disediakan oleh Microsoft yang bisa langsung kita gunakan sebagai template pembuatan video kita teman-teman ya. Bisa dilihat di bagian kategorinya. Untuk YouTube juga ada, kemudian untuk Instagram ada juga template untuk intro dan outro sebuah video, ada juga untuk permainan dan lain-lainnya banyak teman-teman ya yang bisa kita gunakan di sini secara gratis gitu. Kemudian di sini ada pengaturan untuk akun tools Clipcam kita, termasuk email yang kita gunakan di tools ini. Kita bisa mengubah nama akun kita gitu ya. Kemudian di bagian menu umum ini fitur untuk mengatur tampilan dari tools Clipcam ini teman-teman ya. Bisa menggunakan mode sistem atau menggunakan tipis, kemudian menggunakan yang tema gelap gitu. Kemudian di bagian bawahnya juga, nah di sini dijelaskan akun yang kita gunakan teman-teman ya. Saat ini saya menggunakan versi gratisnya dengan fitur pengeditan mudah video, kemudian komposisi otomatis, filter dan efek, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat di bagian ini. Jadi seperti ini fitur untuk akun gratis teman-teman ya. Dan di sebelahnya sini adalah fitur untuk akun premium tools Clipcam-nya. Untuk ekspornya tidak terbatas tanpa watermark. Resolusinya juga sampai 4K gitu ya, 4K UHD. Stok audio, gambar dan video itu premium semua. Kemudian filter dan efeknya juga premium, dan merek untuk mengelola logo, warna dan font juga premium. Penyimpanan drive yang kita dapatkan itu lebih besar. Harganya itu sangat murah dibandingkan tools video editor dengan fitur setara dengan yang dijelaskan di sini. Sangat-sangat murah teman-teman ya. Cuman 189.999 atau 190 kita sudah bisa menggunakan tools video editor yang sangat canggih teman-teman ya. Oke, seperti itu penjelasan di bagian fitur akun premiumnya. Dan penyimpanannya kita bisa
atur sesuai keinginan kita sendiri teman-teman ya di bagian ini. Oke, kemudian untuk mengakses video editornya, klik saja di menu buat video baru ini. Nanti kita akan diarahkan ke lembar kerja video editornya teman-teman. Nah, seperti ini tampilan dashboard untuk video editornya. Di bagian kiri ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, dan menu-menu seperti ini sudah sangat familiar dan sudah sering kita gunakan di berbagai tools-tools lain, jadi sudah tidak bingung lagi jika melihat menu seperti ini. Kemudian di sini juga ada fitur untuk import media, termasuk video, audio, dan gambar kita bisa import di bagian ini. Kemudian di bagian atas ini untuk memberikan nama pada project video yang kita kerjakan gitu. Di bagian kanan ini adalah layar utama untuk menampilkan video yang kita edit. Di bagian ini kita bisa memilih aspek mulai dari 16:9, 9:16, ada square, ada juga mode klasiknya, kemudian medsosnya, sinemanya juga, kemudian portraitnya juga ada. Jadi sudah sangat lengkap untuk aspek rasio video yang akan kita buat. Di bagian kiri ini menu yang kedua untuk pembuatan video secara live teman-teman ya. Ketika kita klik di sini, kita bisa menggunakan beberapa fitur lagi seperti layar dan kamera. Jika kita klik di sini, kita bisa menggunakan fitur untuk merekam layar sekaligus kamera webcam kita ya. Kemudian yang kedua di bagian ini adalah kamera. Kita akan menggunakan kamera webcam kita untuk membuat video gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menu layar. Ini berfungsi untuk merekam layar kita gitu ya, seperti yang sedang saya lakukan seperti ini, tapi saya menggunakan Camtasia teman-teman ya. Kemudian audio, di sini untuk membuat audio melalui proses rekam dulu, kemudian kita edit, kemudian kita bisa mengganti suara karakternya gitu ya. Ada 80 jenis suara yang bisa kita gunakan di sini teman-teman ya. Yang di bawah ini adalah teks to suara, dan di sini kita bisa menuliskan teks yang akan di-convert menjadi suara oleh Clipcam ini teman-teman. Jadi fiturnya sudah sangat komplit menurut saya gitu ya. Kemudian yang menu ketiga, pustaka. Di sini kita bisa menggunakan beberapa elemen untuk membuat desain di dalam video kita. Dan ini gratis kita gunakan teman-teman ya, tidak perlu bayar gitu. Kemudian di sini bisa teman-teman gunakan berbagai macam elemen seperti gambar, musik juga bisa, kemudian grafiknya, kemudian ada juga videonya, stiker-stiker, latar belakang, terus gambar-gambar yang udah jadi seperti gambar orang dan lain-lainnya gitu ya. Efek-efek suara juga ada, kemudian overlaynya juga ada. Banyak sekali teman-teman yang bisa kita gunakan di sini secara gratis gitu. Oke, kemudian menu keempat yaitu template. Nah, template ini seperti yang kita lihat pertama di bagian depan. Jika kita ingin membuat video YouTube, kita pilih di sini lalu pilih template-nya gitu. Seperti yang ada di Canva dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian teks untuk menambahkan teks gitu ya. Kita bisa mengatur untuk headline-nya, bisa mengatur titelnya, subtitle, kita bisa memilih style teks yang akan kita gunakan dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian di bagian ini transisi, kita bisa memilih efek-efek transisi yang menurut kita bagus digunakan untuk video-video kita. Karena ini jarang saya akses, maka setiap saya akses ke bagian ini kita harus menunggu jaringan stabil gitu, karena prosesnya akan di-download dari cloudnya Clipcam gitu ya. Nah, jika sudah terdownload seperti ini, kita sudah bisa menggunakannya gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya juga untuk branding, membuat merek atau branding ya, tapi ini harus premium teman-teman ya. Kita tidak bisa menggunakannya jika akun free.
Nah, itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tools Clipcam Microsoft ini teman-teman ya. Jadi kelemahannya cuma satu menurut saya ya. Tools ini bisa digunakan ketika kita punya koneksi internet, harus online teman-teman ya. Tools ini tidak bisa kita gunakan secara offline gitu. Karena ketika kita ingin menggunakan tools ini, kita harus login dulu menggunakan akun Microsoft-nya kita gitu. Nah, itu salah satu kelemahan dari tools ini. Tapi saya itu hal yang sangat wajar karena melihat fitur-fitur yang disediakan sangat banyak dan berat juga seperti transisi, efek, merek, dan template itu harusnya disimpan di cloud gitu. Jadi untuk menghindari juga penyalahgunaan bagi orang-orang atau pengguna yang tidak memiliki akun, tentunya tidak akan bisa mengakses aset-aset yang ada di dalam tools ini teman-teman. Jadi menurut saya itu sangat wajar dan sudah sangat bagus menurut saya. Nah, jadi seperti itu review dari tools Clipcam buatan Microsoft ini. Silahkan teman-teman install dulu ke laptopnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.